Nah, jadi i'tikad kaum ahli sunnah wal jamaah itu i'tikad atau paham kaum ahli sunnah wal jamaah yang telah disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari terbagi atas beberapa bagian, yaitu itu menjadi 6 yang sering disebut namanya rukun iman. 1 tentang ketuhanan. Kedua tentang malaikat. Ketiga tentang kitab-kitab suci. Keempat tentang rasul-rasul. Kelima tentang hari akhir. Keenam tentang qada dan qadar. Jadi inilah rukun Islam yang 6 itu adalah itu daripada paham ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak membahas yang 6 ini berarti dia bukan namanya ahli sunnah wal jamaah. Nah, pembagian yang 6 ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh seorang. Begini bunyi hadisnya. Fa akhbirni anil iman. Khabarkanlah aku tentang iman. Qala, Nabi bersabda, antu'mina billah. Kamu harus beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir. Wal qadari khairihi wa syarhi, dan qadar baiknya dan qadar tidak baiknya. Itu dari Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, inilah dasar daripada rukun iman yang tadi yang 6 itu. Diambil dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berapa banyaknya? 6. Tidak boleh kita tidak ketahui yang 6 ini. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu tentang ketuhanan. Apa yang dimaksud dalam rukun iman tadi mengenai tentang ketuhanan. Nah, kita percaya seyakin-yakinnya. Sudah saya jelaskan itu dalam akidah yang bisa diterima yakin. Apa sih nama yakin? Nama yakin itu menghilangkan 3 perkara. Tuh. Kalau hilang pada kita yang 3 itu berarti namanya yakin. Pertama kita hilangkan namanya syak. Gitu. Syak itu 50% mengatakan ada Allah, 50% mengatakan tidak ada. Itu disebut namanya syak. Yang kedua ada namanya zanni. 75% mengatakan ada Allah, 25% mengatakan tidak ada. Tidak boleh dalam akidah. Kemudian ada namanya waham. Waham itu 75% mengatakan tidak ada Allah, 25% mengatakan ada. Nah, hilangkan yang 3 ini, syak, zan, waham dihilangkan, baru namanya orang itu yakin. Jadi 100% mengatakan Allah itu ada. Ini yakin. Jadi dalam Islam tidak boleh kita pakai syak, tidak boleh pakai zon, apalagi waham. Harus yakin. Bahwa Tuhan itu ada. Ia mempunyai banyak sifat. Boleh dikatakan bahwa Tuhan mempunyai sekalian sifat jamal. Jamal itu artinya sifat keindahan. Kalau dalam sifat 20 itu sifat jamal itu adalah sifat maknawiyah. Itu disebut namanya sifat apa? Maknawiyah. Itu jamal. Berapa sifat maknawiyah itu ada? 7 ya. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalim. Nah, ini sifat jamal. Jamal. Kemudian yang kedua sifat jalal atau sifat kebesaran. Kalau kita kembali ke sifat 20, sifat kebesaran jalal ini sifat salbiah namanya. Sifat apa? Salbiah.
menghilangkan segala sifat yang tiada layak bagi sifat ketuhanan. Banyaknya berapa? 5. Qidam, baqa, mukhalafatul hadis, qiyamut ala binafsi, wahdani. Ya, itu disebut namanya sifat apa? Sifat jalal. Apa? Sifat apa? Sifat jalal. Dan juga ada namanya sifat kamal atau sifat kesempurnaan. Itu sifat ma'ani. Banyaknya 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu banyaknya 7. Sifat apa namanya? Sifat kesempurnaan. Ada namanya sifat kahar, itu. Sifat maha gagah, itu sifat nafsiyah itu. Yaitu cuma satu, itu ialah wujud. Itu. Jadi wujud sifat nafsiyah 1, wujud, sifat salbiyah 5, qidam, baqa, mukhalafatil hawadis, qiyamut ala binafsihi, wada. Ya. Kemudian sifat kamal 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kemudian sifat jamal, sifat keindahan yaitu 6, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Itu banyaknya 20. Tapi yang wajib diketahui dengan terperinci oleh setiap orang Islam sudah baligh dan berakal adalah 20 sifat yang wajib, mesti ada pada Allah. Ini yang 20 ini. Jadi setiap orang yang sudah akil baligh itu wajib pengadar sifat 20 itu. Nah, 20 sifat wajib. Nah, kalau nama wajib menurut usul itu beda dengan wajib menurut syar'i. Kalau wajib syar'i, kalau kita kerjakan mendapat pahala. Kalau kita tinggalkan mendapat dosa. Kalau wajib menurut ilmu usul itu beda. Tidak menerima tiada. Adamul intifa. Tidak menerima tiada. Kalau tidak menerima tiada artinya apa yang diterima? Ada. Itu namanya wajib. Wajib apa? Wajib akli. Wajib akli. Seperti wajib adanya Allah. Kemudian 20 yang mustahil. Yang mustahil ini tidak mungkin ada pada Allah. Satu sifat yang harus boleh ada, boleh tidak. Nah, sifat mustahil. Kalau mustahil menurut ilmu usul atau mustahil menurut hukum akli itu tidak menerima ada. Tuh. Adamul wujud, tidak menerima ada. Jadi mustahil, Allah itu bersifat mustahil. Karena sifat mustahil itu adalah sifat makhluk gitu. Misalnya mati. Tuh. Mati itu sifat makhluk. Tuh. Atau sakit misalnya. Itu sifat makhluk juga itu kan. Makan dan minum itu sifat makhluk. Gitu. Bertempat itu sifat makhluk. Tuh. Punya arah itu sifat makhluk. Yang mustahil Allah Ta'ala seperti itu. Atau mustahil Allah itu tuli. Itu mustahil itu. Itu sifat makhluk. Kayaknya tidak boleh kita mengatakan ada tempatnya tidak bisa Allah Ta'ala itu apa? Mati katanya. Nah itu tidak boleh. Itu karena ya mati itu sifat makhluk. Itu. Jadi tidak menerima ada. Kemudian yang ketiga harus jaiz. Kadang menerima ada, kadang menerima tiada. Itu. Nah, seperti tadi boleh ada, boleh tidak pada Allah. Itu. Nah ini contohnya yang harus ini
Harus Allah membuat orang itu kaya. Harus Allah menjadikan orang itu miskin. Harus Allah menjadikan orang itu sakit. Harus Allah menjadikan orang itu sehat. Itu harus saja. Tidak ada yang memaksa dia. Itu. Apalagi kita memaksa-paksa Allah itu. Itu. Tidak boleh. Itu kita maksa Allah itu. Kita menerima apa adanya. Ditakdirkan oleh Allah. Makanya kita manusia ini anak-anak tidak lepas daripada takdir. Berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lain. Itu. Adapun sifat yang 20 yang mesti ada itu dan yang 20 mustahil pada Allah itu adalah. Nah, kita coba rinci sifat 20-nya itu. Jam pirana? Ya. setengah 10. Sekarang kita bahas wujud. Ya. Wujud itu artinya Tuhan ada. Mustahil ia tidak ada. Itu arti wujud. Bukti atas adanya Allah atau Tuhan ialah adanya alam ini. Kalau Tuhan yang menjadikan alam ini tidak ada, tentulah alam ini juga tidak ada. Tidak akan ada. Jadi alam, nama alam itu selain Allah namanya alam. Itu. Makanya ada namanya dalam ilmu usul itu ada 2 dalil. Ada dalil akli dan ada dalil nakli. Dalil akli ini adalah alam jagat ini. Semuanya itu disebut namanya dalil akli. Misalnya kita kasih contoh itu. Matahari. Siapa yang menjadikan matahari? Allah kan. Bisa enggak matahari jadi sendiri? Tidak bisa tanpa ada penciptanya. Nah, kemudian matahari ini terbit dan tenggelamnya diatur. Bukan kebetulan. Tuh. Matahari terbit dari mana? Dari timur. Tenggelamnya barat. Itu kan kapan dia mulai itu? Pagi itu kapan mulai pagi itu? Kan gitu pertanyaannya. Dia bilang, kapan mulai terbit matahari? Oh, pagi. Kapan mulai pagi itu? Kan gitu. Percaya enggak kamu ada matahari? Kenapa? Kenapa? Karena bisa dilihat. Iya. Bisa enggak matahari itu jadi dengan sendirinya? Tidak bisa. Pasti ada penciptanya. Siapa penciptanya? Allah. Sama dah pencipta dengan yang mencipta? Tidak kan? Tuh. Nah, sejak kapan dia mulai terbit dari timur kita tidak tahu. Itu. Kapan itu? Tenggelam ke barat. Pasti ada pengaturnya. Siapa pengaturnya? Itu Allah. Bukan kebetulan matahari terbit dari timur. Bukan kebetulan matahari tenggelam ke barat. Itu sudah diatur. Kalau diatur ada aturan. Ada aturan pasti ada yang mengatur. Siapa itu? Yaitu Allah. Tidak pernah keliru dia matahari itu. Tiap pagi terbit ke timur, tenggelam ke barat. Itu. Bukan seperti orang sepak bola. Kalau orang sepak bola itu masuk ke gawang itu kebetulan itu. Bukan diatur. Tuh. Kalau kita penalti namanya itu. Penalti kan. Tendangan bebas. Itu disengaja kan. Meleset juga. Kan. Biar penalti. Masuk. Lagi masuk. Itu diatur. Itu. Tapi kalau matahari ini bukan kebetulan terbit dari barat.
dari timur, tenggara, itu diatur. Sejak kapan dunia ini ada kan? Mungkin belum ada dunia, sudah ada matahari kan? Nah, ini yang disebut namanya dalil akli. Kita percaya ada penciptanya. Dan kita percaya bahwa penciptanya tidak sama yang dengan diciptakan. Jangan bilang nanti, wah, dia bisa jadi buat dirinya sebagai makhluk gitu. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Masa kalau kita bilang begitu, kira-kira kalau kita buat lupis pisang itu ya, kita bisa buat lupis pisang. Bisa enggak? Kita bisa jadi lupis pisang? Tidak bisa itu. Jadi banyak hal yang membuat kita yakin adanya Allah, wujudnya Allah itu. Terutama dengan alam semesta ini. Banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan. Pada diri kita aja itu ya. Itu. Banyak hal yang belum bisa kita pikirkan. Misalnya rambut saja itu. Kok rambut alis ini kok enggak panjang-panjang dia? Rambut bulu mata ya. Bulu mata kok enggak panjang-panjang. Tapi kalau rambut yang lain bisa panjang. Kumis panjang. Jenggot panjang. Tuh kan? Bulu kepala panjang. Kenapa kok alisnya enggak panjang-panjang gitu? Ya. Bulu mata juga kenapa enggak panjang-panjang itu kan? Kan enggak kita tahu itu. Memang begitu diciptakan oleh Allah. Kiranya kalau bulu alis ini panjang, kita tidak bisa lihat apa-apa. Depan dia itu. Kan? Panjang. Atau bulu mata panjang itu. Kita tidak bisa melihat kan? Tapi kalau kumis bisa panjang, tapi dapat pahala kalau panjang. Dicukur katanya. Cukur, dapat pahala. Tuh. Kan begitu. Rambut-rambut yang lain itu kalau panjang mendatangkan pahala. Bulu ketiak. Ya. Bulu ketiak itu sunat dicabut. Tahu nama ketiak? Iya, itu. Bulu ari-ari. Tahu nama bulu ari-ari? Ya, itu yang di bawah itu. Itu sunat dicukur setiap 40 hari satu kali itu. Kan itu. Semua datangkan pahala itu. Ala-ala sini kenapa harus begitu ya? Tuh. Kok bisa begitu? Kita tidak tahu rahasianya. Memang sudah diciptakan seperti itu. Lagi misalnya sekarang kalau mata itu. Kalau mata itu misalnya melihat yang dekat itu tidak bisa kita lihat. Kok yang jauh bisa? Misalnya bulu mata tidak dilihat. Kok bisa lihat gunung, matahari, bulan, kok bisa? Tapi kok bulu matanya tidak dilihat? Pernah ada melihat bulu matanya? Ayo coba. Nah, itu kan. Luar biasa. Bahasa dan warna berbeda. Itu kan. Walaupun satu ibu bapaknya. Pasti warna kulitnya atau bentuknya pasti beda. Kan begitu? Wahtilafu alsinatikum wa alwanikum dalam Al-Quran. Berselisihlah rupamu dan bahasamu. Kenapa demikian? Supaya kita bisa saling kenal itu. Kalau sama semua, wah susah itu. Ada dulu namanya Umar dengan Utsman. Dia lahir kembar, itu sama rupanya itu. Kawinlah Umar itu. Begitu dia kawin itu,
Pas waktu sarapan pagi datang Utsman, dikiranya Umar. Itu. Dikasih dia, dikiranya suaminya. Dikasih makan pagi. Begitu habis makan tadi Utsman dia pergi, datang Umar. Ya, mari kita sarapan. Yuk, tadi sudah sarapan lagi mau sarapan katanya. Nah itu Utsman, itu bukan Umar. Ini suamimu katanya. Kalau makan paginya, kalau makan malamnya, kan susah kan? Tuh. Nah di sini tempat keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan selera manusia itu tidak sama. Relatif yang namanya kemauan itu kan. Kawinlah kamu karena cantiknya, misalnya begitu. Cantik menurut kita, bukan menurut orang. Ada orang maunya yang mana? Yang gemuk katanya. Saya suka sama yang gemuk. Berarti dia punya alasan itu. Ada satu mengatakan, oh saya yang kurus katanya. Ada satu mengatakan yang pendek, ada yang tinggi gitu. Punya alasan dia itu. Gitu. Terus yang gemuk bagaimana? Oh itu saya cintanya sama yang gemuk. Kenapa? Musim dingin hebat itu katanya. Gitu. Oh kalau saya hendak yang kurus katanya. Kenapa yang kurus? Kebetulan pergi ke mertua katanya, saya hendak sampai ketutup katanya. Gitu. Kalau yang gemuk katanya hendak kelihatan kita katanya. Itu. Ada lagi yang maunya yang pendek-pendek. Kayak siapa itu ya? Kenapa yang pendek-pendek? Ya kalau ada di bawah ranjang atau apa itu paling gampang dia masuk katanya. Ada lagi yang mau yang panjang itu. Kenapa yang panjang? Ada suatu hal yang tinggi tidak perlu pakai tangga katanya. Cukup itu aja itu. Nah itu anak-anak itu. Jadi ada hikmahnya. Makanya jangan kamu menolak kekuasaan Allah. Apa yang kata ini namanya dalil akli tadi. Untuk membawa kita semakin yakin adanya Allah. Dalil nakli itu Quran dan hadis. Kalau sudah begitu ya terima aja. Diterima akal atau tidak itu sudah. Karena sudah nakli itu. Nah ini anak-anak mengenai tentang wujud ya. Kalau Allah yang menjadikan alam ini tidak ada, tentulah alam ini juga tidak akan ada gitu. Alam ini tidak bisa jadi tanpa ada yang menciptakan dia. Kita melihat dengan mata kepala adanya alam. Ini suatu bukti bahwa yang menjadikannya ada. Yang menjadikannya itu yaitu Allah. Kalau kita melihat suatu rumah sudah jadi bagus kelihatannya. Sudah barang tentu kita yakin bahwa ada tukang yang membuatnya. Kita yakin tak mungkin rumah itu akan jadi sendiri tanpa ada tukang yang membuatnya. Seperti itu. Termasuk manusia, anak-anak. Tidak bisa orang itu jadi dengan sendirinya. Kok kan ada ibu bapak saya, itu perantara saja itu. Tuh. Biar ada ibu bapak, ada juga tidak melahirkan dia itu. Sampai sekian tahun. Kalau memang Allah itu dia tidak menghendaki. Firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 4. Subhanahu huwallahu wahidul qahar. Amat suci ia, ya Tuhan yang Esa lagi gagah. Qahar. Tadi sudah saya katakan sifat qahar itu sifat nafsiyah. Gitu. Atau di dalam surat Al-Mujadalah ayat 7.
Allah berfirman, "Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisum wala adna min dzalika la aktsaru illa hum aina makanu." Ini dalil naklinya ini. Kalau ada yang paparkan tadi itu namanya dalil akli. Tidak ada yang berbisik bertiga melainkan ya yang keempat. Nah itu. Misal kamu kawan tiga, pasti yang keempat siapa? Allah. Itu ya. Tidak ada yang berbisik berempat melainkan ia yang kelima. Misalnya kita kawan empat, pasti yang kelimanya siapa? Allah. Tidak ada yang berbisik kelima melainkan ia yang enam. Misal kawan enam, berarti ditambah satu, yaitu Allah, jadi enam. Tidak ada kurang dari itu. Tidak ada lebih dari itu. Melainkan ia bersama dia di mana mereka berada. Di mana kita berada, Allah itu ada. Maksudnya bukan berfisik seperti kita itu. Diketahui oleh Allah di mana saja kita berada. Di tempat sepi maupun yang ramai. Kita tetap bersama dengan Allah. Diketahui oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Didengar oleh Allah itu. Nah, itu anak-anak. Jadi teranglah bahwa Tuhan ada. Dan yang mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Sampai ia mengetahui bisikan-bisikan hati seseorang. Khatir kita diketahui oleh Allah. Makanya tidak boleh berniat jahat itu. Jadi niatnya yang baik-baik saja. Itu. Karena detikan hati kita diketahui oleh Allah. Bahkan didengar itu. Nah, itulah keyakinan kita tentang adanya Allah. Kalau orang yang berani berbuat maksiat itu, ini tidak diyakini tentang adanya Allah itu. Di mana kita berada diketahui oleh Allah itu. Makanya kita ini sifat kita seperti maling saja itu. Kalau maling itu dia anggap dirinya tidak diketahui oleh orang, baru dia ambil barang orang kan. Kalau dilihat atau diketahui berani apa enggak? Enggak berani dia itu. Tapi dia yakin bahwa tidak ada yang melihat dia. Itu manusia tapi. Berarti dia tidak tahu Allah itu. Makanya dia seperti itu berbuat maksiat. Nah, ini mungkin wujud nanti kita bahas mengenai tentang kidam. Apa itu kidam? Jadi sifat wujud itu adalah sifat nafsiyah. Itu. Apa namanya sifat nafsiyah? Hal yang wajib bagi zat selama zat tidak dikarenakan oleh suatu karena. Itu namanya sifat nafsiyah. Allah adanya dengan zatnya, tidak dikarenakan oleh suatu karena. Kalau kita dikarenakan oleh suatu karena. Misalnya Nabi Adam itu tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Tapi dia dibuat daripada 4 anasir. Air, angin, api, tanah itu. Yang ngambil tanah itu adalah malaikat. Tuh. Dicipta pertama itu. Kemudian ada yang punya bapak tidak punya ibu. Siti Hawa. Tuh. Tolang dayang Nabi Adam jadi Hawa. Itu kan begitu. Mama pi ampus. Apa katanya itu? Dari diri kamu dijadikan kamu istri. Tuh. Min ampusikum azwaja. Dari tulang rusukmu dibuatkan dia istrinya Nabi Adam itu. Makanya kita itu yang jadi istri kita itu tulang rusuk kita. Kayaknya kalau laki-laki genap dia, kalau perempuan genap, kalau laki-laki gasal. Itu. Kalau tulang rusuknya diambil oleh orang 3, berarti 3 kali dia kawin. Kalau sekali, berarti 1 gitu. Kalau tidak ada, ya mosot gitu. Ada yang sampai konon itu para sahabat-sahabat dulu itu banyak-banyak dia kawin. Ada yang sampai 100 kali, apa itu ada itu. Jadi kalau orang-orang dulu itu banyak istrinya itu.
Kalau kita dalam umat Nabi Muhammad yang boleh berapa? 4 kan gitu. 4 orang gitu. Mungkin 4 orang yang ambil anunya, tulang rusuknya gitu. Nggak bisa dihindari gitu. Nah, ini anak-anak mengenai tentang adanya Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita menjadi ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Jadi ada 4 itu, yakin itu. Ilmul yakin, kita yakin dengan ilmu kita. Kita contohkan. Ada ndak yang pernah pergi haji nih? Ada? Hah? Kamu yakin ada Ka'bah di Mekah? Yakin. Pernah kamu lihat? Nah kan? Tapi kamu yakin. Itu namanya apa? Ilmul yakin. Terus kita ke sana, ke Mekah. Ini contoh saja itu. Lalu kita lihat Ka'bah itu. Oh, ini dia Ka'bah itu ya. Dilihat sama matanya. Itu namanya ilmu ainul yakin. Itu. Kemudian semakin dekat dia itu melihat Ka'bah itu, di dekat Ka'bah itu sudah itu namanya hakul yakin. Lalu dia ngucup di Hajarul Aswad. Itu namanya kamalul yakin. Seperti itu. Jadi keyakinan kita kepada Allah seperti itu. Ada namanya ilmu yakin, ada namanya ainul yakin, ada namanya hakul yakin, ada namanya kamalul yakin. Nah, jadi perlu kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Jangan kita berpaham seperti ateis misalnya, tidak bertuhan. Dia tidak percaya adanya Tuhan gitu. Itu tidak diterima oleh akal kita itu. Masa manusia yang begini, alam yang begini luasnya kok tidak ada penciptanya, kan tidak diterima aja itu. Hal yang sedikit aja, yang kecil-kecil aja itu. Kalau tidak ada penciptanya tidak bisa jadi. Apalagi alam yang besar ini gitu. Ada orang dulu berdebat itu antara orang ateis dengan orang yang tidak ateis. Kalau nggak salah itu Abu Hasan Asy'ari itu. Dia debat itu. Dia bilang apa? Bumi dan alam ini jadi dengan sendirinya. Itu. Tapi ulama itu bilang ada penciptanya. Kalau ada penciptanya, kenapa kita tidak lihat katanya? Kalau begitu besok kita berdebat katanya. Oh, kalau itu datang ke rumah saya besok. Kata yang ateis, yang tidak bertuhan itu. Jam 5. Sampai jam 5 tidak datang ini yang mengatakan ada Tuhan itu. Besoknya baru datang. Dia bilang, kenapa kamu sekarang datang? Berarti kamu sudah kalah. Tidak, saya bukan kalah. Tadi di situ ada sungai air besar, air bah besar. Jadi saya tidak bisa lewat katanya. Terus kenapa sekarang kamu bisa lewat katanya? Ada biji jatuh itu. Begitu jatuh dari bawah atas, terus dia tumbuh. Begitu tumbuh besar. Tahu-tahu ada gergaji datang gitu. Tanpa ada yang menggergaji. Gergaji itu yang yang menggergajinya. Lalu ada tata, ada alat, gitu-gitu dia kerja itu semuanya. Makanya dalam tempo yang singkat bisa jadi perahu itu. Wah, itu tidak diterima akal, masa itu begitu tuh jatuh jadi terus besar, tidak terima akal. Masa bisa perahu? Iya, kayak itu aja kamu tidak percaya. Kok alam dunia yang luas ini kok percaya kamu tidak ada penciptanya? Ya kalah itu. Barang yang kecil aja tidak percaya. Tidak bisa jadi dengan sendirinya kan? Semua diciptakan oleh Allah. Itu untuk membawa kita semakin yakin tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersifat mujassimah tadi. Mengatakan Tuhan berjisim, Tuhan bertempat, berarah, itu salah itu. Kalau bertempat itu kita manusia.
Tuh. Kalau berjisim kita manusia. Tuh. Kalau Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu tidak bisa dipikirkan. La tafakkaru fi zatillah walakin tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kamu pada makhluk Allah tapi jangan berpikir tentang zat Allah. Karena zat Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada perumpamaannya sesuatu.